Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendita Rifki Alfiansyah dari SD Negeri Pleret Lor, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Pendidikan saat ini tidak lagi seperti 20 bahkan 30 tahun yang lalu. Hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 6 terendah, yakni 74 dari 79 negara. PISA ini dilakukan setiap 3 tahun sekali, mengukur literasi, numerasi, dan sains. Pemerintah tidak tinggal diam saja dalam menanggapi hasil PISA ini. Melalui Kemendikbudristek, melalui Mas Menteri, mempunyai gagasan yang sangat luar biasa, yaitu Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar, siswa diharapkan dapat tumbuh kembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing, sehingga lebih memudahkan untuk mengembangkan literasi dan numerasi. Namun pada tahun 2020 ternyata pandemi COVID mulai menyebar di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekosistem pendidikan di Indonesia pun mulai berubah. Pembelajaran yang tadinya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi. Di sisi lain, pendidik harus dituntut untuk terus maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, pembelajaran jarak jauh mengalami beberapa kendala, seperti kekuatan sinyal, device, ketergantungan terhadap teknologi, bahkan penurunan siswa dalam antusias mengikuti pembelajaran. Penurunan angka COVID di Indonesia membuat pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Di samping itu, dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional, pemerintah juga mengapresiasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memberikan best practice-nya dalam pelaksanaan PTMT agar lebih menyenangkan, agar lebih menarik, yang nantinya dapat mengatasi learning loss. Kali ini saya akan memaparkan best practice saya yang berjudul membelajarkan kreativitas keterampilan menulis narasi menggunakan media puzzle buku cerita bergambar berbantuan Quizizz. Media ini merupakan media buatan saya sendiri, bersifat konkret sebagaimana teori perkembangan Piaget, bahwasanya siswa sekolah dasar masih ada pada tahap operasional konkret. Nanti media ini akan saya kolaborasikan dengan Quizizz sebagai program untuk evaluasi pembelajaran. Media ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk bermain, karena di dalamnya ada potongan puzzle yang sangat banyak sekali, yang nanti siswa akan bermain menyusun potongan puzzle itu menjadi satu lembaran gambar. Banyaknya gambar ini, siswa akan memilih untuk menyeleksi gambar mana yang nantinya akan dimasukkan ke dalam media buku yang masih kosong ini. Di sini nanti siswa akan mengonstruksi sendiri, membuat buku cerita bergambar sendiri. Nanti siswa akan menulis cerita berdasarkan apa yang sudah mereka buat di buku cerita bergambar ini. Seperti apa pembelajarannya? Ikuti. Rak, depan rak, rak. Pada rak di madrak, rak. Siapa yang pernah melihat ikan bergerak menggunakan kaki? Ada yang pernah melihat ikan bergerak menggunakan kaki? Ikan itu bergerak menggunakan apa? Semuanya sekarang kita membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah disebutkan tadi. Kelompok 1 akan di sebelah sini, kelompok 2 akan di sebelah sini, kelompok 3 akan di sebelah sana. Semuanya sama. Semua sama. Kita sebagai kamu harus sama. Ya, tidak usah beda-bedakan teman. Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat suatu paragraf dari ide kelompok. Kemarin banyak yang masih kesulitan bagaimana menuangkan kreativitas dalam menulis keterampilan narasi. Narasi itu apa narasi?
Siapa yang tahu narasi itu apa? Bacaan, cerita. Siapa yang pernah membuat cerita di kelas 3, di kelas 4? Siapa yang pernah membuat cerita? Ada yang pernah menuliskan cerita untuk bapak dan ibunya? Tentang apa? Boleh. Siapa yang lagi? Ada yang pernah Mas Fahri tentang apa? Ya, ada lagi? Ada lagi? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat suatu paragraf, suatu bacaan yang nantinya paragraf itu akan dibacakan oleh temanmu yang lain. Kemudian temanmu itu akan menginterpretasikan atau mengetahui isi bacaan dari apa yang kamu tulis. Sudah? Nah, kita akan belajar ini. Bukan banget ini. Apa? Ada yang tahu? Banyak sekali. Silakan nanti kalian bermain. Permainannya mudah. Ini tuh bisa diacak bukan ya? Mudah. Nah, ini nanti silakan cepat-cepatan. Nanti silakan ini dirangkai. Kemudian banyak sekali ini ada 20-an. Kemudian nanti silakan dituangkan ke dalam ini buku cerita. Ini ada buku cerita, tapi isinya masih kosong. Gak ada apa-apanya. Iya, berarti kalian harus ngapain? Membuat cerita sendiri. Jadi cerita ini dan ini tidak mungkin ada yang sama. Iya, satu kelompok satu cerita, tetapi nanti membuatnya sendiri-sendiri. Jadi baru. Paham nggak? Bagaimana? Jadi nanti temukan sendiri alur ceritanya mau seperti apa. Kembangkan kreativitasmu. Pasti bisa. Dicari aja, pasti ada yang bisa. Nah, sekarang juga tidak. Sekarang kembangkan buku cerita yang sudah kamu buat itu menjadi suatu cerita. Kan dulu ini siapa tokohnya? Tokohnya ditentukan dulu. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 3 yuk. Bagi yang sudah selesai semua, silahkan dilihat skornya mendapatkan berapa. Berarti itu nilai yang kalian peroleh di pagi hari ini tentang materi pokok. Besok kita akan belajar lebih lanjut. Kita lihat apakah ada perubahan. Yang pertama yaitu makna, yang kedua seperti apa, yang terakhir masih yakin masih adakah yang mau menyalip? Demikian paparan best practice dari saya. Sekali lagi, mari kita laksanakan Merdeka Belajar walau dalam kondisi apapun. Kita kembangkan minat dan bakat siswa masing-masing sehingga tidak hanya mempunyai pengetahuan yang luas tetapi juga mempunyai nilai-nilai karakter yang baik. Sehingga menjadi pelajar Pancasila. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan.